Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai tersangka dalam kasus yang terkait dengan Harun Masiku. Pengumuman ini menimbulkan beragam reaksi di publik, termasuk tudingan politisasi dan argumen hukum yang menjadi perdebatan hangat. Dua alasan penetapan Hasto sebagai tersangka berdasarkan keterangan yang diterima. Ada dua poin utama yang menjadi dasar penetapan Hasto sebagai tersangka. Satu, keterlibatan dalam penyogokan. Hasto diduga memiliki peran signifikan dalam menyediakan dana yang digunakan Harun Masiku untuk menyogok oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagian dana tersebut diduga berasal dari kontribusi Hasto, bukan sepenuhnya dari Harun Masiku. Kedua, menghalang-halangi penyidikan. Hasto disebut-sebut menginstruksikan Harun Masiku untuk melarikan diri saat proses penyelidikan sedang berlangsung. Tindakan ini dianggap sebagai upaya menghalang-halangi penyidikan. Pengamat politik Adi Prayitno memberikan analisis tajam terkait dinamika ini. Ia menegaskan bahwa KPK tidak mungkin menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa alat bukti yang kuat. Menurutnya, tuduhan politisasi yang dilontarkan sejumlah pihak tidak relevan dalam ranah hukum karena keputusan KPK didasarkan pada fakta dan data yang terverifikasi. Mereka setelah mengumumkan Hasto sebagai tersangka, kan ada dua argumen yang disampaikan. Misalnya, Hasto itu dinilai terlibat bahwa persoalan penyogokan ada andil Hasto yang cukup signifikan, bahwa dana yang digunakan oleh Harun Masiku untuk menyogok oknum komisioner KPU itu tidak semuanya dari Harun, tapi juga dituding menjadi bagian dari kontribusi dari Hasto yang posisinya sekjen PDIP. Yang kedua, misalnya ada novum baru yang kemudian dituduhkan kepada Hasto. Hasto dinilai menghalang-halangi penyidikan terkait dengan Harun Masiku karena Hasto dinilai memerintahkan kepada Harun untuk kabur, meloloskan diri ketika ada upaya untuk penuntasan ini dilakukan oleh KPK. Ini adalah argumen hukum yang saya kira memang tentu sangat faktual dan sangat mutakhir. Tapi satu hal, bahwa ini yang sedang menjadi pertaruhan oleh KPK, saya termasuk yang cukup meyakini bahwa tidak mungkin bahwa KPK itu tidak akan melakukan pengumuman secara terbuka status tersangka seseorang tanpa adanya alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul, tanpa alat pastinya KPK itu sudah memenuhi unsur-unsur bahwa Hasto itu terindikasi misalnya juga terlibat dalam persoalan-persoalan ini. Ini yang saya kira sampai hari ini menjadi satu pertentangan politik dan hukum yang tidak berkesudahan. Ada unsur politiknya yang dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Tapi sayangnya, dalam konteks hukum, argumen politik itu tidak dibutuhkan. Tapi sayangnya, tudingan-tudingan politisasi, tudingan-tudingan ada kriminalisasi, itu tidak berlaku dalam kasus hukum. Dalam kasus hukum itu hitam dan putih. Nah itu, KPK harus tunjukkan kepada publik bahwa KPK itu bekerja bukan atas dasar pesanan politik, bekerja bukan atas dasar like or dislike kepada orang tertentu, bekerja bukan atas dasar posisi politik tertentu. Kasus Harun Masiku yang menyeret nama Hasto ternyata sudah diusulkan sejak ke 2020. Namun pada saat itu, Ketua KPK Firly Bahuri disebut tidak menyetujui penetapan tersangka terhadap Hasto. Ini kembali memunculkan dugaan adanya hubungan kedekatan antara pihak-pihak tertentu dengan tokoh penting PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. PDIP sebelumnya mengklaim bahwa langkah KPK ini merupakan bagian dari kriminalisasi terhadap partai mereka. Namun, tuduhan ini justru menuai kritik dari berbagai kalangan yang menilai bahwa partai seharusnya tidak menghalang-halangi proses hukum jika ingin menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan. Beberapa pengamat bahkan memprediksi bahwa kasus ini bisa menjadi ujian besar bagi PDIP, terutama menjelang Kongres Partai mendatang. Tuduhan bahwa PDIP adalah partai demokrasi, tetapi tidak pernah mengganti kepemimpinan menjadi bahan diskusi publik yang semakin marak. Dalam proses penegakan hukum, argumen politisasi kerap dilontarkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Namun, Adi Prayitno menegaskan bahwa hukum berlandaskan pada fakta dan data. Ia menyatakan
bahwa sebesar apapun tudingan kriminalisasi, fakta hukum akan menjadi penentu utama. Adi juga mengingatkan bahwa jika langkah KPK dinilai tidak kredibel, pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkannya ke Dewan Pengawas KPK. Dewan ini memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja dan keputusan KPK, termasuk dalam menetapkan tersangka. Kasus Hasto ini diharapkan menjadi pemicu bagi KPK untuk mengusut tuntas kasus-kasus besar lainnya yang selama ini belum terselesaikan, seperti kasus judi online, narkoba, illegal logging, dan tambang ilegal. Publik menaruh harapan besar pada KPK untuk menunjukkan bahwa lembaga ini bekerja berdasarkan hukum, bukan kepentingan politik. Kasus ini juga menjadi ujian internal bagi PDIP. Partai dengan slogan demokrasi ini kerap disorot karena kepemimpinannya yang tidak berganti. Publik bertanya-tanya apakah PDIP mampu keluar dari bayang-bayang tokoh tertentu dan menunjukkan komitmen terhadap prinsip demokrasi yang... Kasus ini menjadi pengingat pentingnya supremasi hukum di Indonesia. Apapun hasil dari proses hukum yang berjalan, semua pihak diharapkan menghormati dan mendukung penegakan hukum yang transparan dan adil. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi dapat terus berjalan, membawa Indonesia menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kasus penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum, politik, dan persepsi publik di Indonesia. Dalam konteks demokrasi yang sedang berkembang, langkah KPK ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima, terlepas dari posisi atau jabatan seseorang. Keputusan ini menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Publik menyadari bahwa kasus ini membawa implikasi besar, tidak hanya terhadap karier politik Hasto, tetapi juga terhadap citra Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, PDIP memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan sikap tegas terhadap isu korupsi. Alih-alih menyalahkan pihak lain, partai ini diharapkan dapat mengambil langkah-langkah nyata untuk mendukung proses hukum yang sedang berlangsung, termasuk bersikap kooperatif dengan KPK. Sikap ini akan menjadi bukti komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan akuntabel. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi ujian besar bagi KPK. Lembaga anti rasuah ini harus mampu menunjukkan profesionalisme dan integritasnya dalam menangani kasus ini secara transparan. Kepercayaan masyarakat terhadap KPK akan terus diuji, terutama mengingat dinamika politik yang kerap memengaruhi opini publik. Dengan bekerja secara independen dan berdasarkan fakta hukum yang kuat, KPK dapat membuktikan bahwa mereka tidak tunduk pada tekanan politik atau kepentingan tertentu. Lebih luas lagi, kasus ini menjadi refleksi bagi seluruh elemen bangsa. Pemerintah, lembaga negara, partai politik, hingga masyarakat sipil harus bersinergi untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi benar-benar terwujud dalam tindakan nyata. Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung integritas dan akuntabilitas di semua lini. Harapan juga tertuju pada sistem peradilan yang adil dan transparan. Proses hukum terhadap Hasto Kristianto harus berjalan sesuai prinsip-prinsip due process of law, sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan, tetapi juga memberikan efek jera. Di sisi lain, partai politik dan organisasi masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendorong reformasi di dalam tubuh mereka, termasuk memastikan bahwa kader-kadernya memiliki integritas dan bebas dari praktik korupsi. Kasus ini juga membuka ruang diskusi mengenai perbaikan sistem politik di Indonesia. Kaderisasi yang berbasis meritokrasi, transparansi dalam pengelolaan dana partai, serta pengawasan yang ketat terhadap aktivitas politik adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus serupa terulang di masa depan. Dengan demikian, politik tidak lagi dipandang sebagai arena kepentingan pribadi, tetapi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, supremasi hukum menjadi fondasi utama yang harus dijaga oleh semua pihak. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi komitmen kolektif sebagai bangsa. Kasus Hasto Kristianto menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan bersama yang membutuhkan keberanian, integritas, dan konsistensi. Berita ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan penyelidikan, langkah-langkah hukum yang diambil oleh pihak terkait, dan dinamika politik yang mengikutinya. Semoga proses ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sekaligus mengukuhkan cita-cita menuju bangsa yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan.